Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum teman-teman lanjut untuk tonton video ini, pastikan teman-teman sudah tonton video sebelumnya, yaitu video pembahasan tentang macam-macam metode perbaikan tanah. Gitu, karena di video ini kita akan membahas salah satu metode perbaikan tanah, yaitu fibro compaction gitu. Jadi akan ada 5 hal yang akan kita bahas tentang fibro compaction ini. Yang pertama adalah tentang pengenalan dari fibro compaction. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih fibro compaction itu metode perbaikan tanah yang bagaimana dan cocok untuk tanah yang seperti apa, kita akan bahas nanti. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang bagaimana prinsip dari metode perbaikan tanah fibro compaction itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah contoh-contoh dari aplikasi metode perbaikan tanah fibro compaction gitu. Project apa saja yang sudah dilakukan perbaikan tanahnya dengan menggunakan fibro compaction. Yang keempat adalah tentang pertimbangan desain atau design consideration dari fibro compaction. Jadi hal apa saja yang harus kita pertimbangkan atau yang menjadi dasar pertimbangan dalam kita mendesain metode perbaikan tanah fibro compaction ini. Kemudian yang kelima adalah construction dari fibro compaction ini. Jadi bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaannya. Juga nanti akan kita bahas tentang bagaimana quality control dan quality assurance dari metode perbaikan tanah fibro compaction ini. Oke, kita langsung masuk ke pengenalan dari fibro compaction. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, sebenarnya fibro compaction itu apa? Fibro compaction ini dia pertama kali dikembangkan itu di Jerman tahun 1930-an. Jadi apa nih fibro compaction? Kalau teman-teman tebak dari namanya, fibro itu identik dengan sesuatu yang digetarkan. Jadi tebakan teman-teman betul, karena fibro compaction ini yang biasanya disebut sebagai fibro flotation itu adalah sebuah metode perbaikan tanah di mana kita memasukkan penggetar atau yang disebut dengan vibrating probe ke dalam tanah. Jadi dengan penggetaran tersebut itu akan mampu membuat tanah ini bergerak secara lateral gitu, sehingga akan meningkatkan kepadatan dari tanah tersebut gitu. Jadi untuk kedalamannya yang bisa diimprove menggunakan fibro compaction ini itu adalah hingga kedalaman 40 meter atau seringkali pada umumnya hingga mencapai kedalaman 20 meter saja. Gitu, tentu saja ini akan sangat tentatif tergantung dari pelaksananya. Gitu. Tapi untuk tanah yang seperti apa yang cocok dilakukan perbaikan tanah dengan fibro compaction ini? Yaitu kita bisa lihat dari gambar yang ada di sini. Gambar ini saya ambil dari webnya Menard. Di sini jelas bahwasanya fibro compaction itu cocok untuk tanah yang berbutir kasar atau sand gravel. Gitu. Jadi memang betul tanah ini itu paling cocok untuk tanah yang non-kohesif, seperti pasir lepas, kerikil, atau pasir yang bercampur dengan kerikil gitu. Atau tanah cohesionless, jadi tanah non-kohesif yang mana dia itu punya 20% saja campuran butiran halusnya gitu. Atau kalau bisa itu kurang dari 10% campuran butiran halusnya. Dan 2-3% saja campuran clay partikelnya gitu. Oke, selain itu teman-teman juga bisa lihat di gambar ini kenapa tadi itu dibatasi ya. Ini kalau bisa itu hanya 20% saja
kandungan butiran halusnya, atau bahkan 10% saja kalau bisa. Karena dari gambar ini, dari grafik ini, teman-teman bisa lihat di sumbu X ini adalah persentase butiran halusnya, kemudian di sumbu Y ini adalah nilai NSPT-nya, gitu. Jadi di sini itu adalah sebelum dilakukan perbaikan tanahnya. Kemudian ini setelah dilakukan perbaikan tanah, teman-teman bisa lihat kalau semakin sedikit kandungan butiran halusnya, maka perubahannya itu akan semakin signifikan. Bisa dilihat dari sebelum dan sesudah itu meningkatnya akan signifikan. Tetapi ketika kandungan butiran halusnya itu meningkat, di mana di sini hingga 20%, teman-teman bisa lihat peningkatan improvementnya itu tidak terlalu signifikan. Ini hanya sedikit saja perubahan nilai NSPT sebelum dan sesudahnya. Itulah kenapa di sini ada preferable, disarankan itu 20% maksimal kandungan butiran halusnya. Selain itu juga teman-teman bisa lihat di sini pada grafik ini. Jadi melalui grafik ini teman-teman bisa lihat kalau dari hasil analisis butiran teman-teman itu di grafik ini diberikan zona gitu. Ini zona A, B, C, dan D. Kalau misalkan dari analisis ayakan tanah teman-teman itu masuk di zona A, maka dia itu cocok untuk perbaikan tanah fibrocompaction, tetapi akan sedikit kesulitan karena di sini kan dominan dengan gravel. Kalau yang di zona B ini paling cocok untuk perbaikan fibrocompaction gitu. Kalau yang di zona C itu masih cocok tetapi butuh waktu yang lebih lama dibanding dengan tanah yang berada di zona B. Kalau yang D ini dia tidak cocok untuk tanah yang zona D ini kan tanah berbutir halus ya, ini tidak cocok dilakukan untuk metode perbaikan fibrocompaction gitu. Oke, selanjutnya untuk aplikasinya. Jadi untuk aplikasinya bisa kita aplikasikan untuk meningkatkan bearing capacity, jelas, kemudian untuk mengurangi penurunan dan juga untuk memitigasi potensi dari likuifaksi. Bisa aplikasikan biasanya untuk area yang luas, seperti untuk bangunan juga bisa, untuk jalan, untuk timbunan, juga untuk dam. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, jadi fibrocompaction ini kelebihannya dia cepat, mudah, dan ekonomis gitu. Dia ekonomis karena untuk tanah non-kohesif ya, tentu saja untuk tanah yang non-kohesif, jadi ini bisa diterapkan untuk area yang luas. Kemudian kita bisa memadatkan tanah tersebut, comprehensive improvement. Kemudian simple ya, karena kita hanya membutuhkan alat penggetar ini saja. Itu secara keseluruhan kita bisa bilang kelebihannya adalah cepat, mudah, dan ekonomis. Tetapi untuk kelemahannya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dia ini terbatas hanya untuk tanah yang non-kohesif dan juga terbatas untuk tanah yang memiliki kandungan low clay gitu. Dan dalam proses penginstalannya, pelaksanaannya bisa menimbulkan terjadinya penurunan tanah gitu. Nah, untuk prinsipal dari fibrocompaction ini sendiri, jadi kita memasukkan alat penggetar yang biasa disebut sebagai fibrofloat. Di fibrofloatnya ini selain kita menggetarkan, juga di sini ada silinder atau alat penggetarnya itu diameternya kira-kira antara 30 hingga 50 cm gitu. Kemudian
ini bukan alat penggetarnya, tetapi ketika kita menggetarkan itu, oh ya betul, ini 30 hingga 50 cm ini adalah diameternya. Jadi silindernya ini diameternya antara 30 hingga 50. Kemudian kolomnya yang bisa kita ciptakan itu bervariasi antara 1,5 hingga 3,5 meter, tergantung dari grid yang kita pilih gitu. Oke, jadi biasanya sambil kita menggetarkan, kita juga mengeluarkan jetnya. Jadi di dalam alat penggetarnya itu ada jetnya. Jetnya bisa berupa udara atau bisa berupa air untuk membantu kita memadatkan tanah di sekelilingnya gitu. Nah, untuk prinsipalnya, jadi di sini ada 3 tahapan dalam instalasinya. Ini akan nyambung ke metode konstruksinya. Jadi ketika kita memasukkan alat penggetarnya, itu disarankan untuk menggunakan high frequency gitu. High frequency setelah mencapai kedalaman tertentu, kemudian kita melakukan extraction, kita angkat alatnya dengan menggunakan high frequency juga, kemudian kita turunkan kembali. Nah, saat kita turunkan ini adalah proses kompaksinya. Disarankan untuk menggunakan low frequency atau menggunakan frekuensi yang mana sekitar 15-20 Hz. Karena ini adalah frekuensi resonansi tanah gitu. Jadi kalau kita menggunakan resonansi yang sama dengan resonansi tanah, dengan frekuensi tanah, maka akan menimbulkan resonansi. Jadi tanah di sekelilingnya akan ikut bergetar sehingga terjadilah pemampatan gitu, atau tanahnya bisa lebih dense gitu teman-teman. Jadi prosesnya adalah kita masukkan alat penggetarnya, kemudian kita sambil masukkan juga tanah sebagai fillernya gitu. Untuk aplikasi dari Fablo Compaction ini, jadi ada beberapa project yang sudah dilakukan perbaikan. Seperti ini adalah project reklamasi yang ada di Singapura. Jadi di sini kedalamannya itu 20 sampai 30 meter, loose to medium dense, yang harus dilakukan perbaikan itu 20 hingga 35 meter. Gitu, dan areanya itu 200.000 meter persegi. Gitu, teman-teman. Kemudian ini juga contoh masih di Singapura gitu, tapi di sini kedalamannya adalah 16 sampai 18 meter tanah lepas hingga medium dense-nya. Dan untuk luasan totalnya adalah 25 meter persegi. Project ini itu dilakukan selama 4 bulan. Kemudian ini juga reklamasi juga, masih sama seperti yang project yang ada di Singapura tadi. Ini reklamasi yang dilakukan di Dubai, ini Emirat Arab gitu. Oke. Kemudian yang ini adalah contoh project yang ada di Indonesia gitu. Jadi diambil dari paper ini, teman-teman kalau misalkan tertarik dengan paper ini bisa baca selengkapnya di sini. Ini saya cantumkan referensinya. Jadi project ini itu adalah project yang dilakukan di Batam untuk seabed. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ketebalan tanah di 3 meter awal itu adalah tanah pasir. Kemudian di 4 hingga 7 meter itu masih pasir juga. Di 3 meter awal itu kicenya antara 5 hingga 20 MPa. Kemudian dari 3 hingga 18 itu kicenya adalah 2 sampai 5 MPa. Ini kecil sekali yang 3 sampai 8 meter itu. Gitu. Jadi di sini dia menggunakan metode perbaikan fibro compaction. Ini ada DR
yang targetnya itu adalah 65%. Gitu. Jadi nanti akan kita bahas lagi tentang ini setelah kita sudah membahas tentang design consideration. Kita akan pakai project ini sebagai contohnya. Oke, kita masuk ke design consideration. Jadi yang pertama, penting sekali di sini adalah kita tentukan berapa target kerapatan yang mau kita capai. Gitu. Di sini diberikan referensi tergantung dari projectnya. Gitu. Jadi misalkan saja untuk untuk embankment nanti struktur kita itu adalah embankment, maka DR target kita itu harus lebih dari sama dengan 60%. Tapi kalau misalkan nanti strukturnya itu adalah untuk kolom, perbaikan tanah kita itu untuk pondasi kolom atau pondasi dari jembatan, maka DR-nya itu harus lebih dari sama dengan 70 hingga 75%. Harus lebih dari ini. Kalau untuk pondasi mesin atau untuk mat foundation harus lebih dari 80%. Gitu. Jadi ini performance kriterianya. Kemudian luas dan kedalaman yang harus diimprove. Untuk luasnya ini kita tergantung dari ini typical arrangement-nya. Jadi bagaimana kita meletakkan titik-titik untuk di improvement-nya. Kalau misalkan ini adalah pondasi kita, maka kita bisa letakkan titik improvement-nya itu seperti ini. Sehingga pondasi kita itu berada dalam area yang mendapatkan improvement-nya. Gitu. Kemudian untuk desain parameternya, jadi parameter apa saja yang harus kita pertimbangkan dalam kita mendesain? Yang pertama jelas adalah tentang tipe tanah kita, gitu. Kemudian berapa kandungan butiran halusnya, berapa persentase dari clay-nya, kemudian ketebalan dan kedalaman tanah yang harus diimprove itu sendiri, kemudian kedalaman dari muka airnya, dan ini menjadi catatan yang penting karena ini adalah initial void ratio dan DR-nya. Jadi kita harus tahu kondisi tanah kita itu mula-mulanya berapa, void ratio-nya dan kerapatan relatifnya itu berapa, dan ini adalah target kita. Setelah kita melakukan improvement, itu kita harus mencapai kerapatan berapa, itu target kita. Kemudian untuk pattern dan spacingnya dan areanya berapa, dan ini equipments dan frekuensinya, ini juga berpengaruh dalam desain. Kemudian ground subsidence, jadi kalau terjadi penurunan kita harus cepat-cepat melakukan filling, gitu. Kemudian diameter kolom. Oke, ini menjadi catatan. Saya letakkan di slide sendiri agar kita ingat bahwasanya typical spacingnya itu antara 1,5 sampai 3,5 meter gitu spacingnya. Oke, jadi untuk desain prosedurnya yang pertama adalah kita harus tahu dulu apakah tanah kita itu cocok untuk metode perbaikan fibro compaction. Dengan cara apa? Kita bisa lihat. Jadi tanah kita itu analisis butirannya masuk di zona A, zona B, zona C, atau di zona D, gitu. Kemudian setelah itu kita selain bisa menggunakan gambar ini, kita juga bisa menggunakan ini ya, menggunakan yang ada di sini. Gitu. Jadi kita pastikan bahwasanya kandungan butiran halusnya itu maksimal 20% dan kandungan clay-nya adalah 2%. Gitu. Jadi kita bisa lihat dari dua hal tersebut. Kemudian kalau dia cocok, tanah kita cocok ini untuk perbaikan fibro compaction, yang kedua adalah kita harus tahu dulu kondisi awal tanah kita, gitu. Berapa initial void
void ratio-nya, E-nya berapa, atau nilai kerapatan relatifnya itu berapa. DR awal dan E awalnya berapa, kita harus pegang dulu. Kemudian setelah kita dapatkan itu, kita tentukan berapa target kita dengan menggunakan referensi ini. Gitu. Jadi di sini kalau misalkan saja kita untuk embankment ini, kita untuk timbunan, kita bisa tentukan DR kita itu berapa, misalkan 70%. Gitu. Itu tahap yang ketiga. Tahap yang keempat ini adalah kita tentukan spacingnya. Gitu. Jadi ini penting dalam melakukan spacing. Sebenarnya dalam kita mendapatkan spacing, kita bisa menggunakan grafik ini. Tahapan-tahapan dari grafik ini adalah dari poin 1, 2, 3, 4, 5 ini. Yang mana tahapan ini itu adalah seperti ini. Jadi teman-teman di tahap 3 tadi, kita sudah menentukan berapa target kita. Oke ya, let's say target kita itu adalah 75% untuk kerapatan relatifnya. Jadi hati-hati ya teman-teman, di sini ini ada 2 sumbu X. Yang ini untuk yang relative density dan ini adalah untuk distance-nya. Gitu. Jadi kalau tadi 75%, maka kita ambil titik 75 di sini. Setelah itu kita tarik garis ke atas hingga memotong garis yang miring ini. Kemudian setelah itu kita bisa tarik ke kanan ataupun ke kiri tergantung dari metode mana yang kita gunakan. Gitu. Jadi memang ada beberapa metode di sini. Untuk metode yang ini adalah metode web and hole. Kita harus tarik ke kiri. Kemudian selain metode web and hole, kita akan tarik ke kanan. Let's say saya akan pakai metode de Apollonia. Jadi setelah dari sini kita tarik ke kanan. Kemudian apa? Ini sudah, ini juga sudah. Yang ketiga adalah kita membagi ini di angka berapa? Let's say ini di angka 13. Atau belum 13 yaitu 12,6 lah katakanlah. Kita harus membagi ini dengan influence factor gitu. Oh bukan influence factor, influence koefisien. Influence koefisien 3 atau 4. Jadi 4 itu kalau kita memilih yang pola square atau persegi. 3 kalau misalkan kita memilih yang pola segitiga. Misalkan kita pilih yang segitiga, jadi ini kita bagi 3. Kita dapatkan angka yang baru yaitu 4,2. 4,2 di sini. Kita tarik dari 4,2 ini hingga memotong yang de Apollonia. Jadi kalau di Apollonia itu dia hingga di sini, maka kita dapatkan spacingnya itu antara berapa ini? 1,4. Jadi ini spacingnya. Gitu. Seperti itu teman-teman dalam menentukan spacingnya. Nah, sebenarnya metode mana yang kita gunakan itu kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kan ada 4 ya. Ada Brown, kemudian ada web and hole, kemudian ada the Apollonia, dan ini ada typical application. Apa perbedaan dari itu semua? Itu teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau the Apollonia itu dia untuk yang alat dengan horsepower-nya itu adalah 30. Gitu. Nah, kalau yang Brown ini dia melakukan pengujian itu ketika menggunakan horsepower-nya itu 100. Gitu. Itulah kenapa grafik yang Brown ini di atas dari yang the Apollonia. Gitu. Dan tanah yang dicek itu tanah yang fine hingga pasir yang kasar. Kemudian yang web and hole ini dia melakukan pengujian itu untuk pasir dengan kandungan butiran halusnya itu hingga 15%. Gitu. Jadi ini web and hole itu dia tidak jauh berbeda dengan yang the Apollonia hasilnya.
Kemudian yang Glover itu dia adalah yang typical application ini gitu. Jadi dia grafiknya adalah in between, punyanya Brown dan The Apollonia gitu. Jadi dia menggunakan horsepower dan tanah pasir, kandungan butiran halusnya 5 hingga 10% gitu. Jadi teman-teman dalam menggunakan grafik ini bisa menjadikan note yang ada di sini itu sebagai bahan pertimbangan pemilihan metode atau grafik yang akan kita pakai dalam menentukan spacingnya gitu. Oke, selanjutnya adalah kita bisa tentukan potensial ground subsidence-nya gitu. Ini average subsidence-nya kalau tanpa penambahan backfill. Kalau yang ini adalah dengan penambahan backfill-nya. Ini untuk yang square patterns dan ini untuk yang triangular. Oke, selanjutnya untuk yang quality control dan assurance. Oke, sebelum saya masuk ke quality control dan assurance, jadi di sini teman-teman, oke, saya lanjutkan dulu yang Ki C dan Ki A, nanti kita balik lagi ke contoh project yang ada di Batam tadi. Nah, Ki C-nya, jadi penting kita harus cek lokasi dari setiap titik ketika kita memasukkan alat fiber compaction-nya dan juga kedalamannya. Kemudian powernya juga ini menjadi catatan karena ini menjadi pertimbangan kita dalam mendesain gitu. Kemudian bisa juga kita lakukan trial compaction test gitu untuk mengecek kesesuaian antara desain parameter kita. Dan untuk QA-nya, quality assurance-nya, kita bisa lakukan pengujian untuk memverifikasi peningkatan perbaikan tanah kita itu apakah sudah sesuai dengan target kita atau belum, dengan cara kita melakukan SPT maupun CPT test gitu. Oke, kita kembali lagi ke contoh project yang ada di Batam tadi gitu. Jadi teman-teman di sini dia targetnya itu adalah 65%. DR targetnya adalah 65% dan dia menggunakan 113 horsepower gitu. Dan spacing yang digunakan itu adalah 4 meter hingga 2,83 dengan grid square yang dipilih. Dan di sini setelah dilakukan perbaikan, dia quality assurance-nya dengan cara melakukan CPT gitu. Jadi untuk mengecek apakah perbaikannya itu sudah sesuai dengan targetnya, dia melakukan pengujiannya dengan CPT gitu. Oke, kita kembali, dan untuk ini adalah beberapa contoh soal yang bisa teman-teman gunakan untuk mengecek untuk menguji pemahaman teman-teman tentang fibro compaction itu. Jadi ada 2 contoh soal di sini. Itu saja teman-teman. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman tentang salah satu metode perbaikan tanah, yaitu fibro compaction. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.